Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita sedang berada di daerah Simpang Duhu Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, untuk memantau secara langsung pasca diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Rekan-rekan sekalian, hujan deras yang melanda wilayah ini telah mengakibatkan jalan provinsi menuju Kecamatan Ulu Pungkut tertimbun longsor. Menurut pantauan kita di lapangan, ada 6 titik longsor yang terjadi di wilayah ini. Longsor terparah berada di antara desa Simpang Duhu Lombang dengan Alahan Kai. Hari ini sudah hari yang keempat pasca jalan provinsi ini tertimbun longsor. Namun sampai sekarang pihak UPT PUPR Kota Nopan belum berhasil mengangkat material longsor. Hal ini dikarenakan banyaknya material tanah yang jatuh kemudian bercampur dengan kayu-kayu besar. Kendala paling utama adalah seringnya terjadi longsor susulan. Setiap alat berat mengangkat material longsor, maka terjadi longsor susulan dari atas bukit. Pihak UPT PUPR Kota Nopan telah menurunkan 2 alat berat untuk mengangkat material longsor. Namun sampai hari keempat, material longsor yang jatuh belum bisa diangkat secara keseluruhan, sehingga 6 desa di wilayah Kecamatan Ulu Pungkut masih terisolasi. Ini dapat kita perhatikan alat berat dari UPT PUPR Provinsi Kota Nopan sedang mengangkat material longsor. Mereka terus berjibaku berupaya mengangkat material longsor ini agar ruas jalan Provinsi Ulu Pungkut ini bisa dilalui. Namun mengingat banyaknya material longsor yang jatuh, sepertinya mereka kewalahan mengangkat material longsor ini. Kalau jalan di beberapa titik longsor yang paling berat di Desa Tolang dan berbatasan Desa Simpang Duhu Lombang dan Alahan Kai. Pak, ekoloder bersama Eko, Pak. Kalau hari ini Pak nggak tembus, bisa jadi 2 hari lagi Pak baru tembus. Karena longsornya lumayan besar Pak. Harapan saya kepada pemerintah ya mempercepat memperbaiki longsor biar Jalan ini bisa dilalui ya, Pak? Jalan ini secepatnya bisa dilalui. Kelurahan Tanah Godang? Ya, Tanah Godang, Alahan Kai sampai Jepang banyak dulu Pak. Adapun nama 6 desa yang terisolasi itu Simpang Banyak Jaya, Simpang Banyak Julu, Huta Padang, Abincaran, Kelurahan Hutana Godang, dan Desa Alahan Kai. Akses jalan menuju 6 desa ini sama sekali tertutup. Tidak bisa dilewati roda 2 maupun roda 4. Titiknya sekitar 6 titik. Itu yang paling parah di Desa Simpang Duhu. Ada sekitar 6 km. Ada yang ketinggian rata-rata 7 meter. Sampai hari kedua ini belum bisa tembus. Yang 5 titik sudah bisa tembus mudah-mudahan, tapi belum selesai dibersihkan. Tapi kendaraan roda 4 sudah bisa lewat. Kami menurunkan alat 1 unit ekskavator, terus 1 unit ekoloder dan 2 unit bentrok. Kalau perkiraan kita belum tembus untuk hari ini. Ya. Karena masih jatuh terus itu dari atas. Abrasi ada sekitar 4 titik. Terparah di sebelum Desa Tolang. Rekan-rekan sekalian, selain jalan provinsi ini tertimpa longsor, di beberapa titik juga dapat kita perhatikan terjadi abrasi. Abrasi yang terjadi kita perhatikan cukup parah, hampir 1 meter memakan badan jalan. Rekan-rekan sekalian, selain jalan tertimpa longsor, hujan deras yang melanda wilayah ini juga menyebabkan Sungai Batang Pungkut meluap atau banjir dan mengakibatkan 3 rumah di wilayah Kecamatan Ulu Pungkut rusak parah. Ini dapat kita perhatikan salah satu rumah yang terdapat di Simpang Duhu Lombang. Dapat kita perhatikan bagian dapur sudah hanyut terbawa arus Sungai Batang Pungkut. Kejadiannya Pak kira-kira pukul habis maghrib lah Pak, sampai kira-kira jam tengah malam, jam 12 malam. Air meluap Pak sampai ke jalan Pak. Sampai kira-kira setinggi semeter lah Pak di jalan ini Pak.
hingga mengkorbankan rumah saya lah Pak ini Pak. Yang terhanyut Pak, bagian dapur rumah lah Pak yang terhanyut. Kalau korban jiwa tidak ada Pak. Kalau yang rusak Pak, cuman bagian dapur aja ini Pak. Terus bagian ini Pak, tengahnya menggantung ini Pak sekarang. Harapannya Pak, saya sangat memohon sebesar-besarnya Pak, supaya kami bisa ditolong Pak. Kami bisa diberi bantuan Pak. Rekan-rekan sekalian, ini dapat kita perhatikan bagian rumah yang hanyut di bawah arus sungai Batang Pungkut. Dan ini dapat kita lihat arus sungai Batang Pungkut cukup deras. Selain warna airnya cukup keruh, sungai ini juga menghanyutkan beberapa gelondongan kayu. Dan ini dapat kita perhatikan areal persawahan sudah hanyut di bawah arus sungai. Sebelumnya di lokasi ini adalah areal persawahan. Dan rekan-rekan sekalian, ini dapat kita lihat tanaman padi yang berumur 2-3 bulan sudah tertimpa lumpur dan pasir. Menurut pantauan kita di lapangan, hampir semua desa-desa ataupun areal pertanian yang berada di daerah aliran sungai Batang Pungkut, mulai dari Simpang Banyak sampai ke kawasan Huta Pungkut Kota Nopan, semuanya rusak disebabkan luapan sungai Batang Pungkut. Dan ini dapat kita perhatikan sungai Batang Pungkut cukup besar dan menghanyutkan areal persawahan yang ada di lokasi ini. Dan ini ada pondok di sekitar sungai, sedangkan areal persawahan yang ada di sekitar pondok dapat kita lihat sudah hanyut. Rekan sekalian, ini dia arus sungai Batang Pungkut cukup besar kita perhatikan. Dan ini dulunya adalah areal persawahan, namun saat ini sudah menjadi aliran sungai seiring dengan meluapnya sungai Batang Pungkut. Dampak terparah areal persawahan yang rusak terdapat di Desa Tolang Ulu Pungkut, kemudian di Kelurahan Huta Godang dan Desa Alahan Kai. Ini dapat kita lihat tanaman padi yang berumur 2-3 bulan sudah rata dengan tanah. Dan ini arus sungai Batang Pungkut yang warna airnya masih cukup keruh. Dan ini areal persawahan yang rusak akibat luapan sungai tersebut. Akibat luapan sungai Ulu Pungkut Bang, kira-kira 1 hari 2 hari lalu. Luasnya Bang, mungkin ini semua daerah Ulu Pungkut lah, asal pinggir sungai semua kena juga ini Bang. Oh ya. Banyak Bang, jembatan-jembatan, jalur irigasi sawah semua pada rusak Bang. Kalau itu harapannya sih agar cepat aja Bang, irigasi dibangun kembali kan, membantu warga-warga perbaiki kembali sawah-sawahnya yang rusak semua kan. Baik, rekan-rekan sekalian, ini dapat kita perhatikan arus sungai Batang Pungkut cukup besar, sedangkan warna airnya masih sangat keruh. Meluapnya sungai ini bukan hanya menyebabkan areal persawahan di sekitar Das Batang Pungkut menjadi rusak, kemudian ada juga beberapa irigasi, baik dia yang tradisional dan yang permanen juga rusak. Ini dapat kita lihat irigasi yang selama ini menjadi sumber air untuk tanaman padi sudah rusak. Kemudian perlu juga kami sampaikan, meluapnya sungai Batang Pungkut ini juga menyebabkan titik gantung yang ada di wilayah ini, yaitu di Desa Tolang, hanyut di bawah arus sungai Batang Pungkut. Padahal selama ini keberadaan titik gantung ini sangat urgent bagi para petani untuk menyeberangi sungai yang areal persawahannya berada di seberang Batang Gadis. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita masih tetap berada di Desa Tolang. Di desa ini juga ada 1 unit rumah yang rusak berat karena masuknya arus sungai ke dalam rumah ini. Ini dapat kita lihat arus sungainya memang masih cukup besar. Kejadiannya kira-kira jam
berapa? 18.30 sekitar habis maghrib. Waktu itu hujan deras kan. Nah, kita juga sempat melihat sungai meluap, tapi cepatnya luapannya kira-kira 35 menit lah Pak. Yang pertama bangunan rumah Pak. Ada juga beberapa yang terselamatkan. Harapan kepada pemerintah supaya masyarakat kampung Kolang Bariga ini diperhatikan, terutama membangun tanggul pengaman banjir. Terus harapan kedua agar jembatan Kolang Bariga perlu juga diperhatikan. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat kita sampaikan dari Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Bandar Natal, seputar terjadinya tanah longsor yang menimpa badan jalan provinsi menuju Ulu Pungkut. Seperti yang kita sampaikan tadi, hujan deras yang melanda wilayah ini telah menyebabkan jalan provinsi menuju Ulu Pungkut tertimbun longsor, kemudian menyebabkan meluapnya Sungai Batang Pungkut dan merusak 3 rumah. Selain itu juga meluapnya Sungai Batang Pungkut juga menyebabkan areal persawahan di sekitar daerah aliran Sungai Batang Pungkut rusak berat dan rusak parah, dan dikhawatirkan bibit padi yang sudah berumur 2-3 bulan akan mengalami puso ataupun gagal panen. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat kita sampaikan dari Kecamatan Ulu Pungkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.